thank you. Oke, kenapa harus pasang POD 3FL? Bukannya kan ada namanya. Nah, oke, Tera, kamu pinter sekali. Gini, stop loss adalah hal yang wajib dan kita tidak bisa terhindar dari stop loss. Tera. Kita nggak bisa terhindar dari stop loss. Wahai Tera. Ini coba saya buka. Kita nggak bisa terhindar dari stop loss, Tera. Why? Kenapa? Terkadang kalau zona yang sangat lebar, ini penting teman-teman. Ini please. Ini penting. Kenapa manajemen itu penting? Portfolio, my FX books. Oke, good. Let's see. Oke. Oke, good one. History, open order history. Oke, good one. Kenapa stop loss itu penting? Lihat ini. Kenapa stop loss itu sangat penting? Lihat ini. Ini hanya saya green. This one. Price action Anda akan menemui banyak stop loss. Kayak gini, lihat. Ini 1 2 3 4 5 6. 6 kali SL 1 2 3 4. Ya, ini 0%. Jadi 1 2 3 4 5 6. 6 kali SL 1 2 3. 3 kali TP. 3 kali TP. Dan lihat teman-teman. Lihat. Ini penting banget bagi kalian. Risk to reward itu penting, satu itu. Dan yang kedua, kayak gini. Banyak skenario yang kayak gitu. Lihat, jika sebuah zona itu lebar dan terkadang kita not sure di mana zona orinya, terkadang zona orinya ada di bawah, ada di atas itu. Ya kayak gitu. Ada zona yang bagus dan di atasnya ada zona hidden yang bagus pula. Nah, jadi jika harga masuk locking dan sebuah lockingnya ini besar, tentu kan kita pecah kan? Dan sewaktu pecah ini, somehow kita tidak yakin di mana zonanya itu. Jadi contoh di sini, ini kelihatannya bagus, tapi di atasnya ada sesuatu, gitu. Ada satu yang kelihatannya juga bagus. Di skenario ini, kita nggak mau langsung hajar gini. Karena apa? Stop lossnya akan sangat lebar. Nggak mau kita hajar langsung sebuah flag ring yang lebar. Kalau saya nggak mau. Entry di sini, serut, gitu. Entry di sini. Terkadang harga bablas juga loh teman-teman, Jadi tapi terkadang ada kena stop loss cepluk gitu. Cepluk gitu. Oh, there we go. Di sini. TP lagi. Yo enggak, sorry. SL di sini. Nah, sometimes harga kayak gini. Jadi terkadang ada zona-zona yang lebar. Lihat ini. Jadi stop loss itu penting. Kenapa? Stop loss itu penting kenapa? Price action banyak SL-nya. Wes. Price action banyak SL-nya. Sadari itu ya. Price action banyak SL-nya. Jika Anda mau benar-benar price action, Anda yang pertama harus pastikan bahwa risk to reward Anda bagus. Karena SL itu berkali-kali.
Ya. Lalu powerfulnya hanya itu. Powerfulnya hanya itu. Cuman kekurangannya price action. Yes, saya bicara kekurangan dari price action. Price action kekurangannya adalah mumet. Karena kita membaca harga di balik pola-pola itu semua. Mumet, ya bagi Anda yang Pak kok ruwet, ingat price action bukan untuk semua orang. Tapi kalau Anda pingin strategi yang risk to rewardnya paling bagus, mau nggak mau Anda akan ke price action. Cuman jika Anda sudah belajar price action dan Anda mau belajar ke teknik lain lagi, saya pastikan Anda akan, pikiran Anda terawang-awang price action. Pasti, loh di price action dulu yang pernah aku pelajari itu gini, tapi kok pakai teknik MA atau tren atau apa kok kayak gini ya. Something banyak trader price action yang kayak gitu. Belajar price action karena merasa terlalu luwet pakai teknik yang lain, tapi ketika pakai teknik yang lain pun something somehow balik lagi ke price action. Euro reject di sini. Itu euro. Come back. Oke, ngapain euro di sini? Oke. Kita lihat, kita cari Quasimodo-nya. Ini Quasimodo tapi pembalikan sih. Ini Quasimodo tapi pembalikan. Oke. Daripada Anda melihat teman-teman batas sebuah Quasimodo itu sinyal Quasimodo or not, itu mana lockingnya Quasimodo? Kita secara sekilas nggak bisa lihat ini. Kita harus lihat ke kiri. Kita membaca histori harga. Kalau entry apa mana ini? Pak D, kata Pak D, PA enggak berarti tidak memperhatikan pola candle engulfing itu, enggak teman-teman, enggak. Kita lihat baca. Jadi ya lihat, saya lihat candle di sini. Cuman candle itu hanyalah huruf dari cerita yang perlu kita baca. Itu. Masih fokus di SND Mbak Daud. Nah, SND itu supply and demand itu bukan pola candle. No, never. Bukan. SND yang benar-benar SND sebenarnya adalah locking itu sendiri. Karena supply atau demand itu bergantung pada order flow itu sendiri. Wes, bagi Anda yang supply demand trader, SD trader. Supply demand trader. Oke. Kenapa disebut supply? Kenapa disebut demand? Siapa yang nge-buy, siapa yang nge-sell? Itu kan trader, Pak. Iya, trader. Tapi cuman the real apa itu trading, apa itu order flow, itu hanya bisa dijelaskan lewat harga, gerakan harga itu sendiri. Jadi supply itu ini supply. Iya, bener, ini supply. Nah, supply ini kan bukan pola candle, bukan apa. Ya sideways, kalau pola candle ini kalau supply demand adalah sideways, ada benernya. Cuman dari mana pola harga sideways ini, order flow ini dari mana? Ya, order flow ini dari mana? Itu penting teman-teman. Itu penting. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat ke kiri. Ini harga di sini di reject, berarti demand terlampau kecil, supply overpower gitu kan. Supply overpower. Berarti kan di sekitar area ini kan. Di sekitar area ini. Ini perlu telisik.
Oke, fine, ini gede wes, gede, good, gede. Cus, wes. Nah, order flow di sini kebroken. Zona order flow di sini kebroken. So kita punya zona lanjutan. Ini zonanya. Itu. Ini zonanya lebar. Dan terbukti nge-reject harga kayak menahan harga. Meskipun pada akhirnya broken. Ya. Meskipun pada akhirnya broken. Brokennya di mana? Di sini. Kita lihat pengkolannya dan harga itu ngapain ketika ada rejection toh? Ada rejection toh? Yes. Supply demand trader itu. Dan kalau Anda mau mencari sebuah Quasimodo, lihatlah Quasimodo yang ngebroken. Jadi Quasimodo itu permainan bukan pola, bukan break swing, bukan ini loh sebenarnya Quasimodo itu. Logika dari break. Harga berada di sini. Wes, harga berada di sini. Sideways berada di sini. Serut. Nah, kalau harga ini broken berarti kita punya targetnya jelas ini. Wes. Oke. Di sini di bawahnya ada zona lagi nih. Nah, ini kan ini. Harga mantul di sini, harga ini di break. Oke, berarti itu adalah sinyal untuk ke sini. Oke. Dia retrace ke sini. Kita tahu akan ke sini cepat atau lambat. Itu permainan Quasimodo. Nah, area ini kan di break. Di break di antara ini dan ini. Berarti zona SD yang ada di sini itu jadi ini yang baru. Jadi lebar. Ini yang dinamakan pelebaran flag. Wes. Nah, ketika berada di sini tentu zona akan ke locking, teman-teman. Zona akan ke locking di antara dua zona ini. Dan ini area yang kayak gini yang biasanya membingungkan para trader yang hanya marking gini toh. Oke. Kalau harga sedang berada di flag ring, di area di antara sebuah locking harga itu belum ada yang broken, kita nggak bisa berharap kemana-mana. No signal. Baru ketika broken, kita punya sinyal untuk turun. Retrace-nya di mana? Kita cari di sini, di skala yang lebih kecil. Berarti akan ke sini. Quasimodo itu ini, bukan ruwet-ruwetnya esek ini, tapi ini loh. Jika harga bola berada di sini, jika ada harga yang broken, berarti akan kebaliknya. Contoh, jika harga berada di sini, sideways, lalu yang di broken yang atas, serut. Berarti harga akan cenderung ke atas atau ke bawah? Ya ke atas. Inilah yang dinamakan, ini fase apa? Ini fase akumulasi. Jadi fase akumulasi atau fase distribusi yang para Dow teori itu aplikasikan, yang mereka mempolakannya sebagai tren naik, itu ini sebenarnya. Jadi pola akumulasi dan distribusi itu kita tidak tahu dalam prosesnya, itu satu. Kita hanya tahu jika broken salah satu, jika break atas atau break bawah. Oke, kalau break bawah kita tahu bahwa ini adalah fase distribusi. Kalau break atas kita tahu bahwa ini fase akumulasi. So, kalau fase akumulasi berarti proses ngebuy-nya para IT. Akumulasi itu para proses ngebuy, serung. Iya, nanti akan kelihatan kayak tren. Tapi cuman bukan swing high, swing low kayak banyak orang pahami. Oke, dan reach here. Nah, di sini bisa menahan atau enggak? Well, by the way, kita tidak punya sinyal yet. Zona ini di break. Oke, kita punya zona baru. Nah, kalau harga sudah memutuskan, IT sudah, ini kelihatannya sudah puas, dia akan melakukan fase distribusi.
Fase distribusi adalah take profit dari fase akumulasi. Apa maksudnya akumulasi? Nyetok barang. Akumulasi. Apa maksudnya distribusi? Jual. Sesimpel itu. Wes, kurang lebih kayak gitu. Anda akan tidur. Kalau brok atas bawah gimana? Good question. Brok atas bawah berarti range kita lebih luas loh. Kayak tadi di euro. Oke, ada nggak contoh di sini break atas break bawah? Oh, ada. Ini langsung di depan mata. Ini kayak zona supply ya. Di break atas, di sini break bawah. Kalau Anda bingung, coba lihat ke kiri, Anda akan tahu konteks yang lebih besar. Break atas, ini maksudnya piye Pak? Yes, break atas, pam. Cuman ini bukan locking. Yang locking yang ini, makanya dia akan cenderung ke bawah. Jadi ini adalah fake out. Fake out terjadi karena satu, flag belum lengkap, satu, dan yang kedua adalah engulf, sinyal yang belum terrealisasi. Dalam konteks ini adalah flag yang belum lengkap. Ke fake out di sini adalah flag yang belum lengkap. Oke, ini nikmat banget ini makanan saya. Telur setengah matang. Oke, tunggu dulu, kata Pak De. Ada grup tele nggak? Ini mau gabung dong, di bawah ada. Di deskripsi. Coba saya cek deskripsinya. Ada. Cek di deskripsi. Mana pertanyaannya? Halo, Ion Rini Valela, Mbah, tips memilih wanita. Anda nggak milih,